Recording progress. 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 Assalamualaikum Jita, udah selesai absennya ya? Sudah, Bapak. Terima kasih Rara. Halo, Pak. halo, kedengaran nggak suaraku di sana? Razika. Kedengaran nggak suara ibu? Kedengeran, Bu? Thank you, Razika. Ini anakku bangun. Bah. Ya. Bangun. Makan ya? Enggak. Ini aja.
Ini kan, bagus kok. Ambil makan sambil tonton ya. Mau? Ya, tonton siang sama ambil makan ya. Makan ya. Mau? Makan sambil tonton. Ya. Makan sambil tonton ya. Oke. Pas ambil kursi. Sini ya. Assalamualaikum Pak Ketua. Kita tunggu sampai jam 2 ya Pak Ketua. Ah, orang nagarinya biasa masuk lihat. Nah, jadi siap, siap.
Selamat datang Pak Rafki. Selamat datang, Pak. Pak mulai, Pak. Terlambat nak. Alun, kita tunggu kawan-kawan yang lain. Kalau enggak, kita mulai saja. Jadi, Pak. Terima kasih Bu Rina, Bu Mona sudah hadir. Kita mulai saja mungkin Rara. Silakan.
Mic-nya belum hidup. Baik, Pak. Mulai aja lagi, Pak. Boleh. Makasih Bu, udah hadir Bu. Ya, sorry, kok logo masih logo anaknya patang anak memakai Zoom kah? Santa di apa tuh? Saya bare sewa ya Pak no. Unggul yang dia diganti. Nah. Udah, kita mulai saja Rara. Sambil Baik, Pak. menunggu yang lain. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita menghadiri sosialisasi dan juga koordinasi program pengembangan pertanian organik ini. Salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Razita Numirasaki sebagai pembawa acara pada kegiatan kali ini, di mana saya berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Untuk acara pertama ini, marilah kita buka dan dengarkan kata sambutan dari Ketua Kelompok KUB Maju Bersama sebagai penyelenggara acara. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pihak Politani dan kepada Bapak dosen dan Ibu dosen dari Politani. Eh, Pada hari ini mungkin ini sebuah rahmat yang besar dapat berjumpa dengan Bapak Ibu dari Politani semuanya. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita juga di pemerintahan Nagari Kamang Tengah Anam Suku. Dalam hal ini ada Bapak Sekretaris Nagari Kamang Tengah Anam Suku Arafki. Eh, Mungkin izinkan kami terlebih dahulu eh, Bapak Ibu dosen ini masuk di dalam materi langsung atau seperti apa ini gitu. Boleh Ya, langsung juga Ibu. enggak apa-apa Pak Ketua. Oh, enggak apa-apa. Oke, mungkin kami akan menyampaikan kondisi KUB kita pada saat ini dan kemudian ada impian-impian eh, kita capai. Eh, Mohon kalau boleh saya akan menampilkan slide s- s- Pak Nufirman, Ibu pembawa acara, bisa di co-hostkan kepada kami itu. Silakan dicoba Pak Ketua bisa menampilkan. Oh gitu. Oh, langsung ya. Ya, langsung aja boleh.
bisa ditampilkan. Oh, lewat apa tampilannya nih Pak Dosen? Di share, bisa di share. Tombol share-nya Di bisa Pak share, Ketua. Ada tombol share-nya share di bisa. bawah. Ya, ada. Nah, Kemudian, kemudian dipilih. Dipilih. Nah, bisa. Atau Dipilih dokumen. atau dikirim via WA saja ke Pak Firman yang nge-share. oh gitu. Ya, kalau sulit bisa Pak Ketua. Kirim saja. Oke. Ya, sebentar Pak Dosen. Selamat datang Pak Yen. Alhamdulillah bergabung dengan kita ini. Dikirim Pak Dosen. Ya, silakan Pak Ketua. Ya, baik. Terima kasih. Ah, mungkin bisa di zoom-kan Pak Dosen. Kelihatan. Baik, Bapak Ibu, eh, mungkin ini sebagai pembuka dari kami eh, bersama maju bersama Nagari Kamang Tengah 6 Suku. KUB ini kan pada Oktober 2000 itu setelah kami melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk kompos dan agen hayati di Sekretariat Kelompok Tani Sawah Bangsa yang sekaligus sebagai narasumber ataupun sebagai pemateri kami di waktu pelatihan. Nah, kemudian usaha bersama ini berkomitmen untuk mendirikan sebuah usaha, sebuah kegiatan yang pada awalnya kami mendirikan kelompok tani Bapak Ibu, tapi tidak bisa kita karena memang dari eh, KUB ini semuanya sudah berada di dalam kelompok tani masing-masing. Dan beberapa dari anggota KUB ini semuanya adalah ketua kelompok tani di masing-masing kelompoknya. Jadi persyaratan untuk mendirikan kelompok tani itu mereka tidak tergabung di kelompok tani yang lain. Makanya kami berinisiatif mendirikan sebuah kelompok yang dinamakan dengan Kelompok Usaha Maju Bersama. Kelompok Usaha Bersama Maju Bersama Nagari Kamang Tengah 6 Suku. Seperti Bapak Ibu lihat di tampilan yang ada di layar monitor kita masing-masing. Nah, kelompok usaha bersama ini saat ini fokus Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan
pembuatan atau produksi pupuk organik padat atau pupuk kompos. Dan alhamdulillah kami dalam pelatihan bisa untuk membuat 6 macam agen hayati, yaitu mulai dari dekomposer DD, kemudian trichoderma, enzim, dan ada T, kemudian ada bakteri fotosintesa dan lain-lainnya. Mungkin bisa langsung ke apa, Pak dosen, ke nomor terakhir, Pak dosen. Ini Pak Ketua. Kok nggak jalan ya? Jalan. Coba, tak nampak. Tak sinyal. Yang program pengembangan. Ya betul-betul. Program pengembangan. Udah pada. Sudah pas Pak Ketua. Ya, baik. Eh dari usaha yang akan kami lakukan, Bapak Ibu, impian lah namanya. Eh Kami saat ini baru memproduksi, awal mulainya itu pada bulan Februari tahun 2025, yaitu produksi pupuk kompos padat. Dan saat ini kondisi dari KUB, SK atau legalitasnya hanya baru dari. Kita belum dengan yang ada di Tani, dan kita lebih mengacu kepada eh, kelompok usaha bersama, mungkin titik beratnya kepada UMKM. Dan saat ini kami belum mendaftarkan diri sebagai UMKM di apa di kalau tidak salah itu. Nah, belum kami daftarkan, dan kemudian produk-produk dari KUB ini juga belum kami lakukan sertifikasi untuk mendapatkan izin edar, karena kami sedang mencari kira-kira bahan yang terbaik sehingga pupuk kompos ini dapatkan kualitas yang baik. Kalau kualitasnya sudah baik, baru kita akan daftarkan di lembaga sertifikasi organik untuk mendapatkan izin edar. Nah, itu mungkin kekurangan kita saat ini. Kemudian impian kami di KUB, kami ingin mendapatkan meningkatkan kapasitas di bidang pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Saat ini yang bisa kami produksi adalah pupuk organik padat dari bahan dasar adalah kotoran hewan atau kueh sapi, dan juga ada juga kueh kambing. Nah, mungkin itu bahan dasarnya di sekam dan juga dari pemit dan tambahnya. Dan kemudian kami bermimpi bahwasanya usaha bersama ini nanti akan mengelola sawah organik dan perkebunan organik yang ada di Nagari Kemang Tengah 6 Suku. Karena di Nagari Kemang Tengah 6 Suku ada beberapa lokasi pertanian yang saat ini boleh dikatakan lahan tidur. Itu yang akan kami garap. Nah, dari sawah dan perkebunan organik ini nanti ada agrowisata dan sentra produksi sayuran dan buah-buah organik. Kemudian akan menjadi pusat kuliner, nantinya menjadi pusat oleh-oleh dan rumah makan organik. Itu salah satu cita-cita kami. Kemudian kami berkeinginan untuk menjamin bahan baku dari pupuk organik ini selalu ada,
kami ingin dikelola oleh KUB, yaitu ternak sapi, kambing, dan ayam. Dan itu juga sebagai bahan baku pupuk organik, kemudian juga bisa untuk produksi daging, susu, dan telur untuk nagari dan sekitarnya. Kemudian kita juga rumah tangga dan pasar. Sebagaimana di Nagari Kemang Tengah Enam Suku ada pasar tradisional yang disebut dengan Pakan Senayan. Dari pakan satu kali kegiatan di pasar itu menghasilkan sampah 140 kilo. Dan itu yang akan kita olah. 140 kilo itu satu kali. Kemudian 1 minggu 2 kali. Berarti ada 2 kegiatan dalam 1 minggu. 280 kilo sampah yang dihasilkan dari pakan itu. Nanti ditambah dengan sampah-sampah rumah tangga. Nah, dari sampah itu nanti kita akan masuk ke budidaya maggot. Dari budidaya maggot itu kita nanti akan menghasilkan pakan ternak dan juga pupuk dari kotoran yang dibuat oleh maggot. Nah, kemudian insya Allah yang sebentar lagi akan kita laksanakan, kita akan membuat usaha sablon karung dan plastik. Karena di daerah Kamang Tengah Enam Suku ini banyak pertanian dan juga ada pabrik-pabrik ya, kapur pertanian. Tak salah ada 4 pabrik yang ada di wilayah Kecamatan Kamamage. Dan semuanya membutuhkan karung dan sablon. Dan insya Allah nanti akan kita coba untuk bekerja sama dengan pabrik-pabrik ini, di samping juga untuk memenuhi kebutuhan karung dan plastik di KUB. Nah, kemudian kita akan menjadi istilahnya usahanya salah satu adalah sebagai karung yang ada sablonnya, kemudian kantong-kantong plastik kita edarkan kepada toko-toko, kedai-kedai, warung-warung yang ada di Nagari Kamang Tengah Enam Suku. Dan ini nanti akan menjelma menjadi toko pertanian. Nah, mungkin itu impian kami, pengembangan KUB ya. Dan jikalau ada kegiatan-kegiatan yang akan disematkan nanti sama Allah, semua kegiatan itu akan menjadi usaha bagi kami. Dan tidak ada bagi kami ketika sudah dilakukan pelatihan, sudah dilakukan peningkatan kapasitas, hanya sampai di situ. Semuanya akan kami jadikan usaha. Apapun yang dilatihkan kepada KUB akan kami jadikan usaha. Dan kami insya Allah akan merekrut para pemuda, petani-petani milenial dan Gen Z untuk ikut di dalam KUB ini. Slide satu lagi. Nah, dari pengembangan KUB Maju Bersama ini, rancangan kami yang pertama pupuk organik ini sudah berjalan, termasuk media tanam sejak tahun akhir 2024, kemudian masuk 2025 sampai nanti insya Allah akan kami jalankan semuanya. Kemudian pertanian organik akan kami mulai di tahun 2026. Kemudian peternakan kambing, sapi, dan ayam tadi insya Allah akan kami mulai nanti di tahun 2026. Kemudian pengelolaan sampah juga akan kami mulai di tahun 2026. Dan untuk sablon insya Allah akan kita mulai di tahun 2025 yang bekerja sama nanti dengan Politani ini. Kemudian agrowisata akan kami mulai nanti di tahun 2027. Kenapa 2027? Kita mulai pertanian organik 2026. Tentu ada masa kita bertanam dahulu. Nanti setelah berhasil, baru kita masuk ke agrowisata. Kemudian kuliner organik kita juga mulai di tahun 2027. Budidaya maggot insya Allah kita mulai nanti di tahun 2026. Kemudian produksi daging, telur, dan susu kita mulai nanti di tahun 2027. Jika nanti peternakannya memang kita mulai di tahun 2026. Nah, kemudian
pembangunan pusat oleh-oleh, rumah makan, dan toko pertanian ini insya Allah kita mulai nanti di tahun 2029. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu dosen dari Politani, itu kira-kira yang insya Allah akan kami wujudkan bersama dengan Bapak Ibu dari Politani. Tanpa bantuan dari Bapak Ibu Politani mungkin bisa terlaksana, tetapi ini akan lama. Tapi dengan bekerja dengan pihak perguruan tinggi, insya Allah ini akan cepat tercapai. Mungkin lebih cepat dari rencana tahunan yang kami buat ini. Mungkin itu untuk sementara untuk pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua KUB Maju Bersama. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari perwakilan Nagari, sekaligus pembukaan diskusi dari perwakilan Nagari Kamang Tengah 6 suku. Kepada yang mewakili dipersilahkan. Izin Bapak Bu dosen, moderator, kebetulan Nyi Wali ada di sebelah, sebentar dipanggil. Pembukaan diskusi jo kata-kata. Karena ada kan kerjasama diberikan diskusi ini. Jadi diminta pembukaan diskusi jo kata. Mangkot pengelolaan sampah di pertanian organik yang dilakukan KUB. Kan orang nanti akan membantu secara akademik kemajuan KUB. Silakan ya. Ya. Assalamualaikum. Silakan ya dari Nagari, kira-kira ada yang akan disampaikan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua, terutama Pak Firman dan tim. Selanjutnya mungkin kepada Bapak Marwandi Putra, Bapak Riza Hendra. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah bergabung dalam diskusi pembukaan kerjasama yaitunya Universitas Politani Payakumbuh bersama kelompok usaha bersama Nagari Kamang Tengah 6 suku. Kita bersyukur kepada Allah
bahwasanya kita bisa bertemu pada saat ini walaupun dalam keadaan atau situasi Zoom meeting. Dan salawat kita kepada Nabi tidak lupa supaya kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya selaku Wali Nagari Kamangtanganan Suku menyambut baik dan bersyukur sekali atas kerjasama ini, sebab bagi nagari kami, nagari katakanlah nagari yang baru besar dan baru berdiri, kami harus memacu pertumbuhan di segala bidang supaya bisa sejajar dan setara di nagari-nagari, khususnya nagari yang ada di Kabupaten Agam maupun nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya, dengan kerjasama ini, kami minta kepada pihak tim dari Politani supaya dapat membimbing kami, supaya dapat mendorong kami untuk perkembangan yang lebih baik. Dan selanjutnya mungkin kelompok usaha bersama ini berdiri di Nagari Kamangtanganan Suku, dia awali dengan pelatihan yang diadakan oleh Nagari Kamangtanganan Suku, yaitu tentang pembuatan kompos dan agen hayati, dan berlanjut sekarang sudah menjadi atau membuka usaha di bidang pupuk organik dan agen hayati, walaupun secara fasilitas atau kemampuan belum memadai, seperti contohnya alat untuk memproduksi atau lapangan produksinya. Tapi di satu sisi kita menilai bahwasanya pupuk organik ini akan menjadi suatu kebutuhan masyarakat di Nagari Kamangtanganan Suku itu, di dalam bidang, baik dalam bidang pertanian sawah maupun pertanian perkebunan dan untuk tanaman-tanaman lain. Sebab dan seperti kita ketahui pada saat ini nih, di Nagari Kamangtanganan Suku telah berlangsung kira-kira 4 bulan lebih tidak turun hujan. Jadi dari segi solusi yang tepat yaitulah adalah pupuk organik. Dan dari segi pemanfaatan sampah, solusinya adalah menjadikan sampah sebagai pupuk organik. Jadi harapan kami kepada pihak Politani, pada tim dari pihak Politani, dengan adanya kerjasama ini, mudah-mudahan manfaat dari kerjasama ini bisa kami gunakan atau kami laksanakan untuk kemajuan nagari kami di masa yang akan datang. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan terima kasih. Dan saya sudahi dengan baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak dari Perwakilan Nagari. Sebelum memulai diskusi, marilah kita dengarkan pemaparan dari Ketua Tim Pengabdian. Kepada Bapak atau Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Terdengar jelas ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Pak Wali Nagari, kemudian Ketua Kelompok Pak Maurandi, juga Pak Riza, ada Abu Ayatun Nufus. Alhamdulillah sudah membersamai kita bersama-sama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan kesehatan. Salawat beriringan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih Bapak Ibu, hari ini kenapa ada Zoom? Tak lain tak bukan sebetulnya untuk menyelaraskan program-program yang akan kita laksanakan ke depan, baik itu dari kelompok, kemudian dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, juga dari Nagari, sehingga apa yang akan kita capai dan tujuannya akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Sebelum kita diskusi terkait tadi presentasi dari Pak Ketua, alhamdulillah bagus sekali Pak Ketua, kita sudah dapat gambarannya secara utuh. Kita juga dari tim Politani sifatnya fasilitator, nanti mudah-mudahan bisa membantu untuk mewujudkan cita-cita dari kelompok. Izin saya men-share sedikit, ada beberapa materi yang akan kita bagikan. Mudah-mudahan bisa terlihat Bapak Ibu yang hadir. Jadi memang harapan kami dari tim Politeknik mewujudkan Nagari itu sendiri, Nagari kita, Nagari Kamang Tangah Enam Suku sebagai sentra organik di Sumatera Barat. Nah, jadi berdasarkan kegiatan yang kita lakukan tahun lalu dengan Universitas Andalas, kita dapat nih kelompok yang bisa kita kerjasamakan agar memang cita-cita dari Nagari Kamantangga Enam Suku ini bisa tercapai. Jadi kalau kita bahas sedikit bahwa Nagari Kamang Tangah Enam Suku, kondisi geografisnya memang agak unik Bapak Ibu. Sawahnya adalah sawah tada hujan. Kemudian juga masyarakat kita bergantung pada memang sektor pertanian sebagai sektor utama dari Nagari, khususnya untuk pangan dan hortikultura, sayur dan buah-buahan. Juga kalau kita lihat potensi dari Nagari Kamang Tangah Enam Suku, adanya potensi agrowisata, beberapa sudah mulai jalan, juga budaya yang kuat, sehingga ini bisa memang diarahkan ke wisata budaya dan agrowisata. Nah, sehingga memang bagaimana tujuan ini bisa tercapai agar Nagari menjadi sentra organik, kemudian mampu meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat, serta mendorong keberlanjutan melalui penguatan kapasitas pelaku lokal. Nah, ini sebetulnya yang paling penting dalam pelaksanaan pengabdian kita, Bapak Ibu. Jadi, pelaku lokal siapa? Setelah kalau saya cerita sedikit dari pengalaman saya dari 2009 ikut yayasan sampai dengan hari ini, pelaku lokal adalah kunci penting dari keberhasilan sebuah kelompok masyarakat yang ada di Nagari. Keberhasilan
kelompok yang bisa maju di suatu nagari. Jadi memang sebagai dosen memiliki fungsi Tridharma perguruan tinggi, yakni penelitian, riset, pengabdian masyarakat, kemudian juga pengajaran terkait mahasiswa. Ada kegiatan pengabdian masyarakat. Saya lihat dari tahun 2009, problemnya tetap sama Bapak Ibu. Dari perguruan tinggi coba untuk menumbuhkan eh, kelompok-kelompok di masyarakat, tapi tidak berkelanjutan. Kalau saya lihat memang kuncinya peran orang-orang penting yang ada di lokasi tempat kita pengabdian masyarakat. Kenapa penting Bapak Ibu? Artinya orang-orang yang memang menjadi kunci pelaksanaan kegiatan itu, kita dari perguruan tinggi hanya akan mensupport sebagai support system, bukan sebagai kita yang pelaku utama di lapangan. Jadi kalau ada person-person atau orang-orang yang sudah settle di lapangan, jadi itu kita bisa bantu sehingga mereka bisa lebih maju lebih cepat. Jadi kalau saya bahas di sini dari kajian saya di Nagari Kamantanga Enam Suku, ada Pak Iriza Hendra, ini kebetulan Ketua Kelompok Tani Sawah Bangsa, memang sangat luar biasa dari tahun 2015 kalau tidak salah saya pulang dari Jogja mengembangkan pertanian organik. Kemudian berdua dengan Pak Ketua, Pak Marwandi Putra memecah kelompok menjadi KUB Maju Bersama. Ini memang sesuatu yang perlu kita support sama-sama dari perguruan tinggi. Jadi kalau saya tahun lalu mengadakan kegiatan pengabdian dengan kelompok ibu-ibu dasawisma itu agak susah maju karena memang key personnya tidak ada. Orang yang menjadi kunci yang akan kita bantu itu tidak ada. Jadi itu kendala kita dari perguruan tinggi melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, sekarang didukung oleh Wali Nagari Kamantanga Anak Suku. Maka saya rasa Bapak Ibu, apapun kegiatan kita di lapangan nanti akan dibantu penuh oleh bapak-bapak yang siap di lapangan. Jadi Bapak Ibu yang akan melaksanakan program-program tidak usah ragu, tidak usah takut. Jadi kalau saya lihat untuk kelompok tani sawah bangsa sendiri itu sudah banyak dosen-dosen penelitian ke sana. Sampai dari dosen dari Jepang pun penelitian di kampung Kamangtanga Anam Suku. Jadi memang betul-betul difasilitasi dan kelompok ini dari 2015 terus berlanjut sampai akhirnya lahir KUB Maju Bersama. Nah, orang-orang seperti inilah kita dari perguruan tinggi harus support secara penuh. Mudah-mudahan dengan program yang sudah ditawarkan Pak Ketua tadi bisa kita selaraskan. Harapan kami, saya juga sebetulnya eh, anak nagari ini Bapak Ibu berharap juga kalau ada program-program yang bisa masuk sesuai dengan nagari, nagari, nagari dan kelompok akan bersedia untuk memfasilitasi ini. Nah, itu harapan kita dari perguruan tinggi, harapan dari anak nagari juga supaya bisa ini berjalan dengan lancar. Jadi kalau kita lihat urgensi dan potensi pertanian organik ini sudah mulai dicanangkan dan ini menjadi nilai yang kuat dari nagari. Sehingga ini kita tinggal push saja dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Jadi tidak harus dari Politani. Siapapun itu kita terima dengan baik, termasuk nanti kita lintas sektor, baik dari pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, kemudian dari DPRD, kemudian juga dari macam-macam, ada CSR segala macam. Ini sudah dicanangkan juga oleh Ketua Kelompok Sawah Bangsa dan mudah-mudahan KUB juga bisa nanti bekerja sama dengan CSR perusahaan untuk melanjutkan ini. Kalau tidak salah saya sudah mulai kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia ya Pak Ketua ya. Mudah-mudahan itu kita bisa bantu untuk percepatan nanti. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini tentu kita butuh regenerasi Pak Ketua dengan mimpi ketua kelompok yang begitu besar. Tentu kita perlu membagi tim. Artinya tidak bisa kita kerjakan itu sendiri. Dari perguruan tinggi sifatnya support, tapi kami untuk regenerasi insya Allah kami akan bantu. Nah, ini terkait sektor sinergi lintas sektor, kita akan coba bantu nanti dari kelompok juga pasti sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Pertanian. Mudah-mudahan kita bisa gapai dengan CSR, kemudian juga media massa untuk promosi.
Nah, sedikit saya sampaikan, ini tim kita yang akan melaksanakan pengabdian. Ada 4 bidang. Mudah-mudahan nanti ini bisa membantu Nagari untuk melakukan percepatan pembangunan. Berikut adalah tim Bima Kemendikti Sentek yang lolos hibah tahun ini. Saya Nofirman sebagai ketua tim. Kemudian juga ada bidang sistem informasi dan pengelolaan data. Ini koordinatornya Pak Rabi Nazli, dosen kita. Kemudian ada pertanian organik. Ini Bu Cynthia Afner. Nanti ada program juga dari Bu Cynthia Afner. Kemudian ada bidang pemasaran dan branding. Ini ketuanya Bu Fastabikul Khairat. Kemudian juga ada bidang pemberdayaan perempuan. Ini kebetulan ada Ibu Dr. Ibu Indria Ukrita. Nah, ini nanti yang akan membantu kita untuk bidang pemberdayaan perempuan di Nagari. Nah, ini juga sejalan dengan aktivitas dari kelompok. Kemudian harapan kami ini besar sekali. Jadi perlu kita Pak Ketua dengan mimpi yang besar, perlu kita regenerasi petani-petani kita yang ada di Nagari. Nah, untuk itu kami dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan 16 program studi untuk Wali Nagari juga kami harapan besar untuk bagaimana anak Nagari bisa berkuliah di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kebetulan kami juga ada program percepatan, ada magang, KKN juga penelitian. Jangan ragu, kami juga ada beasiswa. Kebetulan kami masih menerima mahasiswa sampai tanggal 27 Juli. Mudah-mudahan ada anak nagari kita yang artinya masih bisa ikut, yang belum diterima di perguruan tinggi lain, bisa mendaftar di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Ini juga bisa menguatkan regenerasi untuk pengembangan nagari, pengembangan kelompok kita ke depan. Jadi mungkin itu sedikit Bapak Ibu baik dari kelompok, kemudian Bapak Ibu dosen, kemudian dari nagari, harapan kita bisa terus bersinergi. Kita buka segala pintu peluang dari mana saja. Silakan Bapak Ibu dosen yang punya program pembinaan ke nagari, kami sangat terbuka untuk itu. Kemudian juga dari Bapak Wali Nagari, jika ada anak-anak muda kita yang putus sekolah atau ingin berkuliah, silakan nanti mengontak Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kemudian juga Pak Ketua, mudah-mudahan kemarin setelah kita berdiskusi ada beberapa kelompok pengabdian baru. Mudah-mudahan ini bisa diselaraskan dengan program-program dari KUB sehingga kelompok bisa mendapatkan percepatan terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan. Mungkin itu saja. Banyak maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Nofirman selaku Ketua dari Tim Pengabdian Masyarakat. Selanjutnya masuklah kita ke sesi diskusi. Kepada yang memimpin dipersilakan. Langsung saja Razita aja yang karena kita tadi sudah memulai, Razita saja langsung yang memoderatori diskusinya ya Razita. Baik Ibu. Ibu jadi anggota diskusi aja nanti yang bertanya dan sebagainya. Jadi bagaimana Ibu, Bapak, kita mulai diskusi lagi Bu? Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan terkait program kita yang akan dijalankan dan mungkin ada sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, ada Bu Novi Yulandasari. Ini rencananya akan ada kegiatan pengabdian masyarakat di nagari kita itu budidaya maggot. Kemudian juga ada Pak Isa Dwi Jamoko, ada Bu Diah Puspitasari, ada Bu Mona. Ini juga akan coba masuk program-program kita ke depan. Silakan Pak Ketua kalau ada tanggapan atau Bu Samsi, silakan Bu Samsi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, sesungguhnya ini tuh momen yang saya tunggu-tunggu Pak Firman. Karena kemarin saya termasuk tim Bima juga, Pak Wali Nagari dan Pak Ketua. Hanya saja dari beberapa informasi dari Pak Firman rasanya belum utuh gitu ya, tentang Nagari ini gitu, atau khususnya tentang KUB ini. Tadi ketika Pak Marwandi Putra menunjukkan PPT dan framework dan roadmap ke depan, baru bisa saya, oh ini sebenarnya rencana jangka panjang dan menengah dari KUB atau Nagari ini. Jadi saya sangat menunggu-nunggu momen ini Pak Marwandi. Karena kemarin pas ke kampus pun kita tidak bisa ngobrol banyak ya Pak ya. Kemudian pas saya baca RPJMD-nya sangat banyak Pak Marwandi, banyak sekali. Saya tidak bisa merangkumnya. Jadi pas ditampilkan, iya. Dan ada beberapa memang di kegiatan-kegiatan yang telah tujuan atau poin kami juga Pak. Kebetulan kami itu tahun ini dari kampus ada namanya penelitian dan pengabdian dari Dana Dipa. Jadi kami, saya sendiri pun secara terpisah semisalnya dari Bima pun ingin mengalihkan pengabdian kami ke sana. Selama ini misalnya di Bangka Gunung, komoditasnya tembakau, karena ada informasi dari Pak Firman, oh ternyata memang perlu kita fokuskan banyak hal untuk satu tempat, karena membangun Nagari itu tidak sekali dua kali kegiatan ya, bisa jangka panjang pembangunan pertanian itu. Makanya saya sepakat betul Pak Firman memang mengarahkan beberapa tim, meminta kepada rekan-rekan dosen lain di luar